Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Brandes menyatakan bahwa budaya asli Indonesia adalah batik. Jadi mungkin Brandes melihat kenyataan bahwa batik ini berkembang sangat pesat gitu ya di Jawa, khususnya di keraton-keraton dan juga pada masyarakat ya, di luar keraton. Jadi nanti ketika ada pola-pola batik yang bagus atau yang dikenal berkualitas, seringkali memang diambil sebagai batik yang dianggap milik keraton. Nah, memang kalau kita melihat kepada keraton Jawa, khususnya Mataram, ya, terutama Mataram Islam, maka batik yang khas yang bertalian dengan keluarga Panembahan Senopati adalah pola batik Parangrusak yang pada masa sebelumnya itu batik-batik yang dipakai oleh orang-orang yang berpengaruh pada zaman dahulu misalnya adalah batik pola kawung. Jadi orang-orang yang dulu sangat terkenal itu seringkali menggunakan kain batik pola kawung, dan akhirnya ketika wayang, pertunjukan wayang juga terpengaruh oleh batik ya, dan kemudian kain-kain yang dipakai oleh wayang ya, kita melihat ada lukisan batik di sana. Dan kemudian batik kawung ini sekarang ya, terutama pada tahun 70-an itu dipakai untuk menutupi mayat ya, orang yang meninggal. Jadi batik kawung itu seringkali dipakai untuk menutup jenazah yang akan dibawa ke pekuburan. Itu dengan batik pola kawung. Dan Ponokawan dalam wayang itu memakai batik pola kawung. Jadi kelihatannya kalau kita merunut ke yang lebih kuno lagi, maka kemungkinan wayang-wayang zaman Jawa kuno itu juga menggunakan kain batik yang kemungkinan besar masih belum serumit ya pola-pola yang ada pada masa sekarang. Nah, di dalam prasasti itu memang di sana disebut mengenai pola-pola kain yang kita tidak bisa menyimpulkan apakah kain itu batik atau tenun. Ya, jadi prasasti kita memang menginformasikan mengenai pola-pola kain. Ya, terutama yang disebut-sebut misalnya bisa juga dibagikan pada waktu kesempatan upacara Sima, itu dibagikan kepada orang-orang yang hadir. Nah, tetapi kita memang belum bisa mengetahui apakah itu kain batik atau kain tenun. Tetapi tampaknya kain tenun itu kelihatannya dianggap lebih bergengsi ya, terutama kalau kita melihat relief candi ya, itu kelihatannya menggunakan kain tenun ya yang ada sulaman emasnya, dan itu tampaknya dipakai pada patung-patung atau arca-arca candi dan juga raja-raja yang memakai kain itu. Nah, ada dugaan bahwa kain tenun itu merupakan kain impor dari Cina. Nah, tetapi kelihatannya kita bisa melihat bahwasanya Indonesia pun sebenarnya mempunyai kain tenun yang cukup ya, katakanlah bisa dibandingkan dari berbagai suku. Jadi misalnya kalau sekarang kita bisa melihat misalnya ya kain tenun dari Alor ya, kemudian dari Timor, kemudian dari pulau ya, dari Ende misalnya ya, itu ternyata bahwa kain-kain itu semuanya adalah berwarna ungu tua.
Jadi kalau dibandingkan juga ditemukan pada masyarakat, kalau tidak salah, Bugis gitu ya, atau bisa juga pada masyarakat Batak. Jadi rupanya masyarakat kita sebenarnya sudah mempunyai tradisi kain tenun yang cukup bagus. Nah, kalau di Banyumas saya pernah melihat zaman tahun 70-an, itu kain tenunnya adalah kain tenun putih, dan tampaknya sampai hari ini masih ada yang membuat kain tenun seperti itu yang terdapat pada Terah Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas. Jadi pada zaman dulu orang-orang menggunakan kain lancingan warna putih, tapi ada juga yang menggunakan warna merah. Ya, karena warna merah ini mengingatkan kepada seseorang yang kalau menggunakan kampuh ya, kampuh warna jingga, itu merupakan simbol bahwa orang itu memberontak atau katakanlah melawan kepada penguasa. Salah satu cirinya adalah menggunakan kampuh jingga atau kampuh berwarna jingga sebagai perlawanan. Dan saya pun pada zaman kanak-kanak seringkali melihat juga banyak orang yang menggunakan kain lancingan berwarna kain tenun merah. Tetapi memang kelihatannya kain tenun putih ini lebih banyak daripada yang merah. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang menggunakan kain tenun merah ini merupakan simbol orang yang melakukan perlawanan. Nah, di Jawa yang namanya kain batik memang berkembang dengan luar biasa dengan tradisi-tradisi keluarga, yang kemudian bahwa batik di Indonesia tentu saja tidak seperti batik di Cina, karena di Indonesia batik ini kemungkinan ya, batik itu merupakan pakaian atau kain yang dipakai oleh masyarakat pedesaan. Jadi keluarga raja-raja kelihatannya lebih bergengsi kalau menggunakan kain tenun atau kain tenun impor dari Cina itu. Ya, jadi kemungkinan yang dibagikan dalam upacara sima itu adalah kain-kain tenun impor, karena memang bangsa Indonesia sejak zaman dulu itu mempunyai watak yang senang terhadap benda-benda asing, ya, lebih senang kepada produk-produk asing. Dan kelihatannya kalau batik memang sudah ada pada zaman prasejarah, tampaknya batik ini agak terpinggirkan, ya, terutama pada masa Hindu dan Buddha. Tetapi ketika masa Islam, ya, atau pada zaman sebelumnya atau pada zaman Majapahit akhir, kemungkinan batik yang menggunakan pola kawung, ya, sebagai simbol bahwa kawung ini adalah tumbuhan yang sangat ajaib, yaitu tumbuhan yang bisa, ya, katakanlah menahan ya longsor lahan, menyimpan air, dan juga kawung ini adalah tumbuhan ajaib karena bisa digunakan untuk bahan bakar dan bisa menggantikan bahan bakar minyak. Ini yang sudah diteliti oleh ya orang-orang barat, ya, dan ternyata Prabowo pada tahun 2009 ketika akan mencalonkan sebagai calon ya presiden, itu salah satu programnya adalah menanam pohon kawung sebanyak-banyaknya di Indonesia, sehingga di Indonesia tidak akan mengalami longsor lahan, tidak akan kekeringan, tidak akan mengalami kebanjiran. Nah, jadi rupa-rupanya pola kain kawung ini adalah pola yang sangat sakral karena sering dipakai oleh orang-orang terhormat pada zaman dulu. Nah, sehingga para Ponokawan juga menggunakan pola kawung sebagai warisan orang lama. Nah, yang kemudian pada zaman Mataram muncul pola parang rusak, ya, yang kemudian
ini merupakan kain yang tidak boleh dipakai oleh sembarang orang, hanya dikhususkan kepada keturunan Panembahan Senopati Mataram. Jadi kalau ada rakyat biasa masuk ke keraton menggunakan kain parang rusak, maka abdi dalem keraton akan menyuruhnya mengganti kain itu dengan kain yang lain. Jadi akhirnya memang seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga membuat kain HB10 gitu ya. Jadi yang sangat khas dan jumlahnya pasti terbatas, hanya dipakai oleh yang bersangkutan atau bisa juga kepada anak dan istrinya. Dan ini merupakan simbol dari ya katakanlah monopoli ya dari suatu keluarga tertentu terhadap kain batik. Jadi kain batik yang bercorak ya gambar mengenai alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain, ini biasanya dipakai oleh kalangan masyarakat kecil ya, tetapi kadangkala buatan mereka itu juga dihargai di keraton. Nah sehingga orang keraton pun seringkali menyukai batik-batik produk dari masyarakat kecil yang kemudian mereka ya nanti divariasikan pola hiasnya sehingga akan muncul pola-pola hias yang beraneka ragam. Nah sebenarnya inilah yang unggul dari dunia berbatikan, yaitu pola-pola yang beraneka ragam dari berbagai hal objeknya, dan itu menunjukkan bahwa batik itu sungguh berbeda antara batik Indonesia khususnya Jawa dengan batik yang ada di Cina maupun di Jepang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.